Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang merupakan mutiara Natal di tahun ini. Kali ini saya mau mengajak saudara merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang pesan utamanya adalah jangan mau mati sebelum kenal Tuhan Yesus. Kita belajar dari Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simeon sudah lanjut umurnya, tetapi Tuhan berkehendak untuk dia tetap hidup sampai dia mengalami perjumpaan dengan Mesias. Lalu ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saya ingin sampaikan kepada saudara di sini, pesan Natal kali ini adalah sebagaimana Simeon, saudaraku, Tuhan izinkan hidup sampai dia mengalami perjumpaan dengan Mesias. Engkau hari ini Tuhan izinkan hidup supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Mesias. Di Natal ini, mari pastikan setiap kita mengalami perjumpaan dengan Mesias. Jangan sibuk dengan acara-acara Natal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengenalan kita akan Kristus, akan Mesias yang datang itu, saudaraku. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa Simeon mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Ayat 29 dia berkata, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Bagi Simeon yang membawa damai dalam hidupnya bukan semata-mata status sosialnya, kekayaannya, nama besarnya, tetapi damai yang sesungguhnya adalah ketika mengalami perjumpaan dengan Raja Damai. Sebagaimana para malaikat berkata kepada para gembala di Efrata, damai di bumi. Itulah yang dirasakan bagi setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah damai surgawi. Yang ketiga, saudaraku, Simeon mengajarkan kepada kita bahwa kita mengalami kehidupan yang sebenarnya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan siap apapun yang terjadi dalam hidup ini kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah puncak keinginan Simeon adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Mesias, dia berpikir semuanya sudah kumiliki, semuanya sudah cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Itu sebabnya dia berkata, sekarang aku siap mati. Sekarang aku siap untuk dipanggil. Karena aku sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan mati sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau engkau hidup hari ini, itu karena Tuhan mau menghampirimu dan engkau mendekat kepadanya supaya engkau mengenal dia lebih lagi. Jadikanlah perjumpaan dengan Tuhan sebagai sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Dan biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan membawa perubahan besar
Dan yang terakhir, saudaraku, biarlah kita menjadikan perjumpaan dengan Yesus Kristus adalah puncak daripada keinginan kita. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Lebih dari segalanya, biarlah kita menginginkan Dia saja. Tuhan Yesus memberkati.